Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gede Abdi Christian dengan NIM 2502030003 dari Prodi Bisnis Digital Pagi 1. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ida Yubutu Laksmi Dewi dengan NIM 2502030004 dari Prodi Bisnis Digital Pagi 1. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Duayan Arsagita Sarnala dengan NIM 2502030009 dari Prodi Bisnis Digital Pagi 1. Halo teman-teman semua, jadi di video ini kita langsung aja menjelaskan. Yang pertama, kita langsung membuat data, yaitu data rekapan, memasukkan PT dari tanggal 1 Oktober 2025 sampai dengan 15 Oktober 2025. Nah, di sini kita akan mengisi dengan kolom nomor. Setelah itu tanggal, nama konsumen, nama barang, jumlah barang, harga satuan, dan juga total. Oke, untuk kolom yang pertama kita langsung isi dengan angka 1. Setelah itu kita drag. Di sini kita hanya membuat 15. Tapi karena tampilannya seperti ini, kita bisa memilih icon di bawah ini. Terus kita ganti ke fill series. Maka angka otomatis terganti. Nah, setelah itu kita akan membuat tanggal otomatis. Yang pertama, kita ketik tanggal 1 Oktober 2025. Setelah itu, kita ke menu fill. Terus kita tekan series. Ini kita ganti dengan kolom. Setelah itu, kita akan membuat tanggal, karena di sini pemasukan sampai tanggal 15, jadi saya akan membuat tanggal 15 Oktober 2025. Terus kita tekan OK. Maka tanggal akan otomatis sampai di tanggal 15. Oke, untuk yang sekarang kita langsung membuat nama. Nah, di sini akan ada satu nama yang tercantum dalam beberapa transaksi. Untuk pengetikan nama, saya akan percepat saja. Nah, untuk nama barang di sini saya akan mencantumkan 2 saja. Jadi kita bisa langsung ketik yang pertama itu ada gayung dan yang kedua itu ada anda. Nah, setelah itu kita select kedua data, lalu kita langsung saja drag ke bawah. Oke, untuk jumlah barang itu akan saya samakan juga polanya, yaitu 2, 4, 2, 1. Nah, setelah itu kita select semua, lalu kita drag ke bawah. Setelah itu kita pilih di sini icon di bawah, kita ganti dengan copy cell. Nah, maka nomor akan otomatis terganti. Nah, setelah ini kita akan merapikan kolomnya terlebih dahulu, karena harga satuan dan total itu akan dijelaskan di video berikutnya. Nah, langkah pertama kita bisa pilih kolom 1A, kemudian kita select ke samping sampai di kolom G. Setelah itu kita bisa klik Ctrl di keyboard dengan ditahan, kemudian kita select di bawahnya lagi sama seperti itu. Nah, kemudian kita bisa pakai Merge and Center, kemudian kita pakai rata tengah, maka ini judulnya akan otomatis rata di tengah-tengah dan menjadi satu kolom.
kemudian kita bisa bold tulisannya. Nah, setelah itu kita bisa rapikan kolomnya yang di bawah ini. Jika kalian masih merapikan kolom seperti ini, manual seperti ini, ada cara cepat yang bisa dipakai, yaitu dengan mengklik icon di sini, simbol di sini, sampai muncul seperti ini. Kemudian kalian arahkan kursornya sampai berubah tanda menjadi seperti ini, kemudian klik 2 kali. Maka kolom akan otomatis menjadi rapi semua. Nah, setelah itu kita bisa select dari kolom nomor sampai dengan di sini. Terus kita pilih all border. Maka tabel akan otomatis ditambahkan. Kemudian untuk rata, ini kita bisa select sampai di sini, kemudian kita bold dan kita pakai dengan rata tengah. Maka kolom akan menjadi rapi. Oke, di sini saya akan membuat tutorial cara membuat harga dengan satuan rupiah secara otomatis. Nah, di sini karena ada dua jenis barang, maka saya akan membuat 2 jenis variasi harga saja. Untuk gayung di sini saya akan kasih harga 15.000 dan untuk ember 20.000. Nah, sekarang kita bisa select kedua kolom harga satuannya. Setelah itu arahkan kursornya ke arah pojok kanan bawah hingga menjadi icon plus hitam. Lalu kita bisa klik 2 kali. Nah, maka harga akan berubah. Nah, karena harganya ini berubah, kita bisa klik di sini, klik dan pilih copy cells. Nah, maka harga akan berubah secara otomatis. Nah, untuk memberikan harga satuan rupiah, kita bisa klik di general ini dengan kita klik accounting lagi. Nah, setelah itu untuk menghapus 2 angka di belakang koma ini, 0 ini, kita bisa klik yang namanya decrease decimal. Kliknya 2 kali ya. Nah, maka 2 angka di belakang koma akan hilang. Oke, selanjutnya kita akan membuat total harga, yang dimana kita akan mengalihkan harga satuan dengan jumlah barang. Nah, untuk rumusnya itu dengan sum kurung buka, lalu kita klik harga satuan ini, klik. Setelah itu kita beri bintang. Setelah itu kita bisa klik jumlah barangnya. Nah, lalu kurung tutup. Setelah itu enter. Nah, maka akan muncul total harganya. Untuk mengcopy rumusnya ke bawah, kita bisa arahkan kursor kita ke kanan bawah, lalu klik 2 kali. Maka harga akan otomatis dikalikan dengan jumlah barang ini. Nah, untuk selanjutnya itu kita akan membuat totalan harga yang di atas ini dengan rumus sum. Setelah itu kita akan select total harga dari atas ke bawah dengan cara klik kolom yang paling atas. Setelah itu kita klik pada keyboard Ctrl Shift dan tanda panah ke bawah. Nah, setelah itu kurung tutup, lalu enter. Nah, maka akan keluar totalan dari seluruh harga yang di atas ini. Halo semuanya, jadi di sini aku bakal ngasih tutorial ke kalian gimana cara mencari data terbesar dan juga data terkecil dari sebuah data. Daripada mencari satu persatu secara manual, itu lumayan susah dan ribet, jadi aku bakal ngasih tahu cara mudahnya. Dimana kita akan mencari data terbesar dan juga data terkecil. Dimana jika kita mencari data terbesar,
itu kita bisa memakai rumus max. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah mengetik sama dengan, lalu kita ketik max. Max ini bisa diketik dengan huruf besar maupun huruf kecil, lalu kurung buka, lalu kita pilih data yang ingin kita cari. Lalu kita klik kurung tutup dan enter. Maka data terbesar dari data yang tersedia ini adalah 80.000. Mudah bukan? Lalu data terkecilnya juga sama, kita bisa menggunakan rumus sama dengan min, kurung buka, lalu pilih data, dan kurung tutup, enter. Nah, di sini sudah kita dapatkan data terbesar dan juga data terkecil dari data yang tersedia ini. Ini merupakan cara mudah untuk mencari data terbesar dan juga data terkecil. Nah, di sini aku bakal ngasih tahu ke kalian gimana caranya menandai jika ada data yang lebih dari satu atau data yang tergandakan. Jika kita memberikan warna satu-satu seperti ini akan lama, dan ada cara yang lebih mudah untuk menandakan data ganda atau lebih dari satu. Yang pertama harus kita lakukan adalah memblok semua data, lalu kita klik pojok kanan bawah dan duplikat values. Maka data yang lebih dari satu ini akan tertandakan secara otomatis. Nah, untuk selanjutnya aku bakal ngasih tutorial gimana caranya membuat grafik dari sebuah data. Di sini aku bakal milih 3 data yang akan aku buatkan grafik, yaitu nama konsumen, nama barang, dan juga jumlah barangnya. Yang pertama harus kita lakukan yaitu dengan memblok semua data yang kita pilih. Cara pertama kita bisa menggunakan insert, lalu kita pilih kolom. Nah, di sini grafiknya akan muncul seperti ini. Lalu ada juga cara kedua yang lebih mudah, yaitu yang pertama kita blok dulu semua data yang kita pilih, lalu kita klik Alt F1, maka secara otomatis grafik dari data ini akan muncul sendiri. Dan ketika kita mengubah data dari tabel dan kita enter, maka data dari grafiknya secara otomatis akan berubah dan mengikuti data terbaru.